Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya, Mas, Mbak? Alhamdulillah sehat. Ya, semoga sudah mandi semua ya. Oke, saya barusan syukur kemarin ya mengikuti kerapian ya. Karena tambah usia ternyata rambut saya tambah pendek ya. Saya dulu pas masih STM itu rambutnya panjang, Mas. Ya, karena kemakan pikiran ya, jadi rambutnya semakin hilang. Untuk pertemuan kali ini nanti akan saya informasikan terkait tentang pelaksanaan ujian kompetensi ya, baik itu yang dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi profesi sekaligus juga yang dilaksanakan oleh pihak dunia usaha industri melalui Mikrotik Academy. Oke, untuk memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya. Kira-kira ada yang mau mimpin doa enggak? Ini kalau saya tawarkan. Oke, saya tunjuk saja ya. Mas Dimas, silakan dibuka mikrofonnya. Ini biasanya Mas Dimas sudah siap pakai seragam pramuka ya. Jos banget pokoknya. Silakan Mas untuk memimpin doa. Ya, untuk memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Mas Dimas sudah memimpin doa. Oke, untuk pertemuan ini saya akan bercerita sebentar ya untuk kilas balik kita pertemuan kemarin tatap muka ya. Untuk informasi saja ya, ini saya akan share screen dulu ya. Ya, oke. Nah, jadi sebelum saya bahas tentang materi pembelajaran saya sebenarnya sama dengan PTM ya, hanya perangkatnya beda. Kalau kita belajar daring pakai Cisco, belajar tatap mukanya pakai Mikrotik ya, ujiannya pakai Mikrotik ya. Jadi ya itu harus disesuaikan. Oke, saya akan masuk dulu ke Mikrotik ya, ini sebentar. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita kali ini tidak hanya nyangkut materi firewall ya, keamanan jaringan, tapi mengenalkan kamu tentang industri Mikrotik ya. Saya akan coba login dulu ya. Ini udah lama banget saya nggak login ya. Kira-kira passwordnya benar nggak ini? Oke. Nah, sudah terlihat anak-anakku semua ini tampilannya? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, jadi nanti setiap siswa nanti ujiannya ada dua. Ya, ujiannya ada dua. Yang pertama itu ujian praktek. Ya, saya akan ngasih gambaran dulu ya ini ya. Saya punya filenya. Nah, saya akan bahas ujian prakteknya dulu ya. Biasanya praktek yang waktunya lebih lama dan cenderung ini ya pikirannya lebih banyak ya. Oke, sebentar. Saya kemarin sudah bagi sih ya. Saya akan coba buka ini. Ini contoh soal praktek sekitar 3 tahun yang lalu ya. Tapi kemungkinan besar ya nggak meleset jauh lah ya. Hampir sama ya. Nah, jadi ini tahun pelajarannya 2018-19 ya. Nah, jadi pada saat kamu praktek Mas Mbak semua di sini nanti
Yang mengawasi itu bukan guru pelajaran, saya sampaikan ya. Yang mengawasi itu istilahnya asesor ya. Sedangkan peserta itu istilahnya ACC ya gitu ya. Jadi nanti peserta mengerjakan tertulis dan praktek ya. Nah, untuk soal prakteknya di sini sudah disediakan alat ya di sini. Nah, nanti alatnya nanti ngambil sendiri. Nah, kita bisa lihat ya di sini ada switch, ada router boot ya di sini ya. Sudah ada serinya ya, RB941 ya. Kemarin saya sudah jelasin ya untuk kelas TKJ berapa ya saya lupa. TKJ 2 sama 1 ya. Yang TKJ 3 sepertinya belum. Nah, itu pakai mikrotik. Terus di sini ada koneksi internet sebesar 1 Mbps ya dengan titik sejumlah 1 akses ya. Jadi hanya satu jaringan yang menuju ke internet ya di sini kalau kita lihat ya. Terus di sini ada jumlah kartu jaringannya ada 1 buah, terus WiFi cardnya 1, terus sistem operasinya yaitu hanya sistem operasi tunggal ya, kalau nggak Linux ya Windows. Nah, ini ada PC client, ada switch, ada router boot, terus ada internet. Terus alat bahan prakteknya itu ada tang krimping, kabel ya, terus obeng gitu ya. Eh, Kemudian di sini ada soalnya ya. Nah, kita kalau membahas soal seperti ini harus nyanding alatnya langsung ya. Jadi untuk lebih mempermudah saya akan coba membahas ininya dulu. Nah, ini gambarnya kayak gini. Kemarin yang sudah dipraktekkan oleh siswa gambarnya kayak gini. Nah, jadi di sini ada satu router ya ini ya. Ada satu router, terus di sini ada koneksi internet ini ya. Ini koneksi internet. Terus ada satu switch, terus ada satu PC. Ini untuk gambaran saja ya untuk kamu semuanya. Wabil khusus untuk 12 TKJ 3 yang kemarin belum sempat tatap muka karena hari Rabunya itu bersamaan dengan waktu Maulid Nabi. Nah, jadi hari libur ya, hari libur, hari raya besar ya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat jaringannya ada 1, 2, terus 3. Jaringan yang pertama itu namanya ETH1. Ini ya. Nah, terus jaringan yang kedua itu ETH2. Ya, kalau di Cisco kan namanya FA01, terus di sini FA00 misal ya, itu ya sama saja ya. Terus satunya lagi yaitu jaringan wireless ya. Nah, jaringan yang ke bawah di sini yang menuju ke PC ini jaringan lokal ya. Jaringan yang tidak terhubung ke internet secara langsung ya. Nah, ini jaringan lokal namanya ya. Nah, IP address-nya dengan IP address 192.168.100.xx ya. Biasanya nanti diisi dengan nomor tertentu ya, /24. Kemudian di sini untuk jaringan wirelessnya 192.168.200. Jadi ini udah beda jaringan ya. Yang kabel maupun yang wireless itu sudah beda jaringan. Nah, jadi yang pertama kali kemarin yang saya bahas dengan anak-anak TKJ 12 itu pastikan router bootnya itu connect ke internet dulu ya. Nah, kabelnya itu jangan sampai kebalik ya, ini catatan saya. Jadi kemarin ada anak yang harusnya kabel internetnya ada di ETH1, tapi dimasukkan di ETH2 ya. Nah, salah nyolokin kabel itu gimana maksudnya Pak? Nah, ini saya perlu ulas dulu ya. Maka tadi saya sampaikan kita perlu kilas balik sebentar ya. Flashback ke belakang untuk refleksi ya supaya nanti paham betul nanti. Jadi ketika nanti kamu ujian itu ya gugup pasti ada ya perasaan gugup, tapi bisa mungkin gugupnya itu tidak mempengaruhi konsentrasi dan apa ya kesiapannya kamu ya. Nah, ini sebagai contoh ya. Kalau kita bermain dengan router mikrotik ini ya, ini kan routernya Cisco ya. Nah, mungkin ada anak yang bertanya, Pak, kenapa prakteknya nggak pakai mikrotik saja gitu kan? Kalau prakteknya pakai mikrotik, yang bisa praktek hanya yang punya komputer saja. Ya, kita bermain dengan katakanlah GNS3 namanya ya, Graphical Network Simulator. Itu anak yang hanya punya komputer, yang punya HP, nggak ada kesempatan buat praktek. Jangankan praktek, buka aplikasinya saja nggak bisa. Nah,
Saya akan coba jelaskan sebentar. Ini saya sambil, mohon maaf, ada siswa yang baru masuk. Ya, oke. Nah, ini contoh ya. Nah, kalau kita pakai routernya Mikrotik ya, ini jumlahnya ada 4 ya. Ini saya samakan ya. Jadi 1, 2, terus 2 ini bawaannya. Oke, saya pakai Paint coba ya, biar nanti kelihatan. Paint mana ya. Oke. Nah, kayak ini contoh ya. Ini kelihatan nggak gambarnya? Halo, Kelihatan, Pak. kelihatan ya? Oke. Suara saya jelas ya? Jelas. Oke, jelas. Kemarin yang suaranya merdu namanya siapa ya? Saya lupa. Oke, ini gini ya. Nah, jadi ini kan kita pakai routernya pakai Cisco ya. Nah, tapi nanti pada saat ujian itu kamu pakai Mikrotik gitu kan. Nah, ini kan jadi masalah gitu kan. Nah, mungkin anaknya ngomong ke saya gitu. Misal yang di mata pelajaran AIJ gitu ya. Lah Pak Wajar sih ngajarnya gimana mau ujiannya pakai Mikrotik kok kita belajarnya pakai Cisco gitu kan. Nah, jadi sebenarnya prinsipnya itu sama itu ya. Prinsipnya sama. Kita mau pakai alat apa sama ya. Jaringan itu sama. Sama seperti kamu pegang HP lah. Saya HP-nya Xiaomi, Pak. Terus disuruh praktek pakai HP katakanlah Oppo gitu kan. Atau saya disuruh praktek pakai HP iPhone gitu atau merek-merek lain gitu ya, misal. Nah, terus gimana, Pak? Kan saya harus belajar lagi ya, belajar tapi ketika kamu sudah terbiasa megang satu alat gitu ya. Setidaknya pengalaman kamu megang alat tersebut bisa diadopsi untuk megang peralatan lain yang sejenis gitu. Kalau yang tidak sejenis kan misal contoh gini, kamu pegang Mikrotik, pegang router ya router Cisco, terus prakteknya diuji dengan megang peralatan wireless itu kan jauh banget ya. Nah itu sangat sangat tidak proporsional gitu. Tapi kalau di sini kamu dengan saya sebagai guru pembimbing sekaligus guru yang membersamai kamu untuk ujian nanti, berarti nanti peralatan routernya Cisco nanti ketika kamu praktek dengan Mikrotik lah tinggal nanti kamu pahami perintah yang ada di Mikrotik karena fungsi sekaligus cara kerja peralatan itu sama, tidak ada yang berbeda, sama persis, hanya perintahnya saja yang berbeda. Ya, sama seperti kamu pegang HP, menunya aja yang sedikit berbeda, tapi prinsipnya hampir sama. Ya itu ya, ini untuk istilahnya apa ya, untuk menghindari miskonsepsi ya terhadap pembelajaran kita. Jadi jangan sampai kamu punya pandangan pendapat bahwa wah kalau saya pakai Mikrotik berarti saya harus belajar dari awal. Tidak, sama saja. Megang router sama megang routernya Cisco dengan megang routernya Mikrotik sama cara kerjanya, hanya kita belajar tentang perintahnya saja. Oke, kita mulai saja ya ini ya untuk Cisco ya. Nah, di sini di Cisco ini kan portnya ada beberapa ya. Ini tak jelasin ya. Nah, oke, ini tak lingkari ya. Nah, di sini ada keterangan FE gini kan ya. Nah, ini juga ada. Ini ada FE. Yang ini FE 1. Yang ini FE 0 ya. Terus di sini ada keterangan ETH. Di sini ETH berapa tadi ya? Misal ini 0 ya. Nah, terus di sini ada keterangan ETH 1. Oke. Nah, jadi FE sama ETH itu jumlah port yang ada di router. Portnya ada berapa, Pak? Kita hitung ya. Di sini ada 2 ya. Ini ya. Yang kita hitung ini ya. Nah, yang warnanya kuning ini ya yang kita hitung. Yang warnanya biru konsol itu kita tidak bahas. Itu bukan port untuk jaringan, tapi port untuk konfigurasi ya. Dan itu khusus untuk perangkat
Cisco itu ada semua, ya. Kalau Mikrotik tidak seluruhnya mendukung port konsol, ya. Kita nggak bahas itu dulu ya. Kita bahas yang untuk jaringan dan untuk ujiannya kamu. Jadi di sini yang warnanya kuning ini port untuk jaringan. Ini keterangannya pakai F, ya. F itu kepanjangannya fast, ya. Ya. Oke. Ada yang baru masuk. Fast, ya. Kalau Ethernet itu antar muka yang sama dengan FE tapi generasi sebelumnya. Ini ya. Kecepatannya hanya 10 Mbps, ya. Kalau fast itu kecepatannya bisa sampai 100 Mbps. Oke, itu ya. Nah, sekarang kita lihat ya di Cisco-nya langsung gini kan. Nah, ini udah ya. Kita lihat di bagian config ya. Kalau fast di sini kecepatannya itu 100. Ini ya. Oke, saya print screen aja ya. Nah, oke, ini ya. Nah, kalau saya menggunakan fast Ethernet ini ya, kelihatan ya. Itu kecepatannya itu 100 Mbps. Ya. Terus di sini keterangannya half duplex karena posisinya belum ada kabel yang masuk ya, belum ada kabel yang terhubung dengan perangkat lain. Oke. Kemudian anak-anakku, kalau kita menggunakan yang Ethernet ini ya, Ethernet 00 ini ya. Oke. Ya. Nah, ini Ethernet 00. Nah, ini ya. Nah, ini kecepatannya cuma 10 Mbps. Nah, itu ya. Sampai sini paham ya? Nah, oke. Jadi saya ulangi ya. Jadi ketika kita menggunakan perangkat Cisco ya, Cisco router ya dengan Mikrotik router itu sama, hanya berbeda merek ya, beda merek ya, beda perintahnya. Itu ya prinsipnya di situ. Kemudian anak-anakku di sini kita lihat gambarnya ya untuk gambaran kamu ya. Untuk gambaran kamu kita lihat di gambarnya di soal di sini ya. Nah, oke. Di sini contoh ya, internetnya connect ke ETH1. Terus ETH2-nya ke switch ke LAN. Nah, ini kamu lihat betul-betul ya, oh ini masuknya ETH1, terus yang ini masuknya ETH2. Itu jangan sampai kebalik. Saya akan memberikan contoh di sini. Oke, contoh ya di sini ya. Saya menyediakan, katakanlah, oke ini internetnya ini cloud lah ya. Ini saya kasih keterangan internet gini ya. Nah, sebentar. Ini oke ada kabel Ethernetnya. Oke. Nah, ini contoh ya. Terus di sini ada kabel switch ya. Ini switch, terus di sini ada PC ya, gini ya. Nah, oke, sudah seperti ini. Kemudian kamu menghubungkan ya, menghubungkannya kan nggak bisa otomatis gini ya, nggak bisa ya. Tapi manual ya, manual dari router ke internet ya, router ke switch ya, router ke switch pakai kabel apa ya? Router ke switch kira-kira pakai kabel cross atau straight? Nah, kita lihat di gambar ya di sini ya. Nah, jadi di sini itu kabelnya kan lurus semua ya, lurus semua ya. Nah, kalau masih lupa Pak Guru ingatkan. Oke, kalau masih lupa Pak Guru ingatkan ya. Kalau sesama perangkat, gini ya, sesama perangkat, itu kabelnya pakai kabel cross. Ini ya, cross. Nah, ini sesama perangkat. Kalau ini diganti dengan straight, ya, walaupun kamu cablingnya benar, crimpingnya benar, nggak connect. Ya, jadi kabel cross itu yang perangkatnya sama, PC ke PC, switch ke switch, hub ke hub, itu kan, switch ke hub. Ya, ini contoh lagi. Misal kalau switch ke hub gini ya. Nah, oke. Kita lihat otomatisnya dulu ya. Otomatisnya di sini pakai cross ya. Walaupun bentuknya beda switch dan hub, tapi fungsinya hampir sama ya. Berarti dianggap karena fungsinya sama menggunakan cross. Kalau diganti dengan straight gimana Pak? Ya, kita ganti dengan straight
ya nggak connect gitu kan. Kalau fisiknya nggak connect, dikonfigurasi ya otomatis tidak akan mungkin connect gitu kan. Nah, saya kembali ke sini ya. Nah, jadi kalau kita ngelihat di gambar ETH1 ya, di sini ETH1-nya itu connect ke internet, ETH2 ke LAN, ya kamu ikuti, jangan sampai terbalik. Ini contoh misalkan kebalik ya. Misal di sini saya pakai stride ya. Nah, misalkan ETH nolnya kan harusnya ke internet ya. Nolnya saya masukkan ke LAN gini ya. Terus yang ke internet yang satu ini ya, misal. Terus ini tak nyalain ya. Nah, ini saya nyalain dulu. Oke, on gini ya. Nah, kamu tes keterangannya, oh ini connect Pak. Antar mukanya nyala gitu kan. Nah, oke nyala. Tapi ini posisinya kebalik. Harusnya ETH1-nya di bawah untuk LAN ya. Terus ETH0-nya harusnya di atas, kebalik. Ya, ketika kamu menghubungkan itu kabelnya kebalik ya. Ini visualisasinya gini. Digambar ya. Ini oke. Saya oret-oret ya. Saya oret-oret. Bentar. Oke, ada yang baru masuk lagi. Oke, saya coba oret-oret gini ya. Nah, ini tak gedein. Nah, visualisasinya gini. Ini misal kabel ya. Mana ya? Oke, nah ini misal kabel. Kelihatan nggak yang saya tekan gini? Halo? Terlihat? Yang saya lagi oret-oret terlihat nggak? Terlihat. Terlihat ya. Ya oke. Misal yang ini ETH 0 ya misal ya. Terus ini ETH1 ya. Nah, ini misal kabel. Ini kabel saya kasih keterangan INT ya, ini internet ya. Internet ya, ini internet ya. Harusnya internetnya katakanlah masuknya ke ETH0, harusnya ke ETH0 ya, tak sambungin ke sini. Nah, harusnya ke ETH0 ini ya, tapi tak sambungin ke sini. Nah, terus yang ini ya, yang ini kabel lagi. Ya, ini LAN ya, misal. Kamu ngerimping. Ini dari switch ya, ini kabel LAN dari switch ya. Terus tak masukin harusnya ke ETH1, tapi kamu masukin ke sini. Ah, itu banyak terjadi di siswa ketika saking gugupnya. Jadi pada saat teman-temannya krimpingnya udah jadi, dia belum jadi, gugup banget. Piye gitu kan. Gugup sekali. Padahal waktunya sebenarnya masih lama. Ya, itu ya. Nah, jadi salah menghubungkan kabel saja itu bisa nggak jadi konfigurasinya. Satu ya. Nah, kemudian anak-anakku, yang perlu diperhatikan juga pada saat memasukkan kabel ke port, pastikan sudah berbunyi ya. Jadi ada bunyinya kan ya kalau kita masukkan ya, klik gitu ya. Nah, kalau tidak masuk ya, padahal crimpingnya udah jadi gitu kan. Ya, jadi pada saat sebelum menghubungkan kabel ya, crimpingnya sudah dibuat, kamu tes dulu ya, pakai LAN tester ya. Harus jadi semua itu. Setelah jadi baru kamu masukkan itu kan. Nah, itu ya. Dan insya Allah pada saat ujian perangkat jaringannya insya Allah tidak ada yang istilahnya apa ya, dysfunction. Dysfunction itu ada port yang rusak, itu insya Allah tidak. Insya Allah nanti toolman ya, atau dalam hal ini mungkin ketua jurusan nanti akan mengkondisikan supaya nanti ujiannya menggunakan perangkat yang memang sudah benar-benar dalam kondisi yang prima gitu ya. Nah, itu ya untuk gambaran kamu. Nah, pertemuan kali ini itu ya kilas baliknya. Terus di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang extended access list ya. Kemarin Pak Guru sudah menjelaskan tentang ACL ya. Sekarang kita lanjutkan ke extended access list. Kemudian minggu
depan ya, minggu depan saya berikan penugasan ya. Penugasannya dilakukan secara individu, tapi pelaksanaan pada saat kamu membuat tugas boleh secara berkelompok ya. Artinya kamu boleh minta bantuan teman kamu untuk belajar bersama. Oke, saya buka dulu ya untuk filenya. Oke. Oke, baik. Saya akan coba buat ini buat oret-oretan dulu ya. Nah, di sini ada sebuah jaringan ya. Oke, nah, ada sebuah jaringan. Ya, ini kurang besar Bu ya. Nah, oke, gini ya. Ini dibesarin tapi kebesaran ya. Oke, segini kelihatan nggak ini? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Oke, saya akan coba pakai oret-oretan ya. Jadi di sini ada sebuah jaringan, di sini ada server ya. Nah, oke. Saya kasih warna yang beda ya ini ya, server. Nah, oke. Server ini ada layanan namanya web. Oke. Nah, gimana Pak yang dimaksud dengan web? Oke, kita praktek. Kamu silakan lihat baik-baik ya di sini ya. Nah, server ini ada alamatnya 192.016 ini ya. Ini alamat servernya ya. Terus servernya juga saya lihat ya. Oke. Saya kunjungi saja ya di sini ya. Ke desktop, ke browser saya ketik 192.016. Enter ya. Nah, muncul halaman web dengan keterangan Cisco Packet Tracer ya. Oke. Terus kemudian PC0 coba ngeping ya. Ya, 92016 ya, ngeping ke server, connect juga. Nah, di sini ada dua layanan yang bisa dilakukan di jaringan. Oke. Yang pertama di sini saya tulis ya. Layanan yang pertama ini tak ganti dengan huruf hitam ya. Yang pertama yang dilakukan oleh PC0 yaitu pertama tadi mengunjungi web ya. Webnya diakses. Oke. Layanannya namanya TCP. Oke, ya. Terus yang kedua tadi PC0 melakukan ping ya, ping ke server ini ya. Jadi tes koneksi ini kan. Ya, tes koneksi. Ya, oke. Tes koneksinya pakai ping ya. Nah, terus keterangannya tadi repli. Ya, gini ya, keterangannya repli. Nah, layanan namanya ICMP. Ya, tulisannya ya. Jadi layanan ICMP itu untuk uji koneksi ya. Ping gitu kan. Nanti keterangannya repli apa, request timeout atau destination host unreachable itu ya. Nah, terus saya mengunjungi alamat web kayak kamu browsing gitu kan. Itu layanannya TCP ya. Kepanjangannya Transport Control Protocol. Nah, saya nggak akan berdialektika atau istilahnya apa ya, retorika dengan panjang lebar tentang teori. Intinya di jaringan ini ada dua layanan. Satu layanan untuk ngetes koneksi ya, ping gitu kan, oh connect gitu kan. Terus yang kedua yaitu layanan untuk mengakses web ya. Jadi kalau kita lihat web kan ada gambarnya, ada teksnya, ada suaranya itu kan. Nah, kemudian di sini saya akan menerapkan sebuah kebijakan ya. Kalau kemarin ya, ini saya ganti ya. Kalau kemarin kebijakannya ya, kalau kemarin kebijakannya yaitu ini tak ganti dengan merah ya. Kalau kemarin kebijakannya PC yang saya lingkari ini ya, kemarin ya yang dipraktekkan oleh Ari ya, kebijakannya 3 PC ini nggak bisa connect ke jaringan luar, nggak bisa connect ke sini ya. Ini yang merah.
Yang bisa connect itu yang bisa connect itu yang PC 0. Nah, bisa kemana-mana, ke sini bisa, ini kan, ke sini bisa, ya, ke sini bisa, itu kan. Jadi ke server ya bisa, itu kan. Nah, kemarin itu namanya kebijakan standar, ya. Nah, kebijakan yang hanya sifatnya permit, ya, permit berarti membolehkan itu kan, atau mengizinkan, atau yang satunya lagi yaitu DENI, ya. Izinkan PC 0, tolak PC 1, 2, 3 gitu kan. Misal ini contoh ya. Berarti permit PC 0 ya, DENI PC 1, 2, 3 gitu kan. Atau di sini keterangannya DENI ENI ya, kemarin Ari jelasinnya gitu ya. Nah, bagaimana kalau di sini kita lebih jauh mengizinkan semuanya. Jadi PC 1 2-nya ini kita izinkan semua ya, bahkan PC 0 juga kita izinkan. Tes koneksi boleh, tapi kalau mengakses layanan web hanya PC tertentu, hanya host tertentu. Jadi kalau tadi gini ya, kronologisnya itu PC 0 bisa mengakses web, PC 1 bisa mengakses web, PC 2 bisa mengakses web, PC 3 bisa mengakses web. Siapa saja bisa mengakses web. Nah, kita menginginkan hanya satu host saja yang bisa mengakses layanan web. Yang lain hanya bisa ping aja, gitu kan. Nah, kalau semuanya akses layanan web, nanti traffic yang menuju ke server semakin berat, gitu kan. Karena di sini katakanlah kita menggunakan topologi dengan kabel UTP ya, bukan kabel fiber optik ya. Misal dengan alasan seperti itu ya. Nah, boleh saja itu kan. Nah, terus bagaimana cara melakukan konfigurasinya ya? Kita menggunakan ACL ya, diingat-ingat di modul itu ada ACL dengan nomor dimulai dari 100 ya. Kalau kemarin ACL yang standar itu ACL yang standar ya. Yang standar itu dimulai dari 1 sampai 99 ya. Ini Pak Guru lupa ya sampai berapa ya. Intinya dimulai dari 100 ya, angka 100 ya. Nah, kita langsung saja kita terapkan ya. Tapi sebelum terapkan kita cek dulu di sini ya. Nah, ini sebelum firewall-nya diaktifkan ya kondisinya ya. Ini sebelum firewall diaktifkan. Jadi misal PC 1 ya, ngakses web gitu kan. Akses server gitu kan. Nah, 192.016. Semuanya bisa ya. Di soal nanti bagaimana Pak? Soal ujian kompetensinya, apakah nanti ngurusin masalah firewall yang fungsinya membatasi akses web? Iya, ada. Pak Guru kasih lihat ya ini soalnya. Ada. Cuma di sini pakai mikrotik. Nah, oke. Di sini contoh ya. Ya. Mengarahkan traffic www.mikrotik.com menjadi BNSP Indonesia Org itu ya. Nah, terus mana lagi ya? Dialihkan terus terus di sini ada lagi ya, ngeblok setiap konten yang mengandung kata mikrotik. Lah ini firewall ini. Memblokir situs linux.or.id. Nah, ini kan sama ya dengan kalau di routernya Cisco namanya access control list. Kalau di mikrotik itu namanya proxy server ya, sama ya. Sama. Jadi kamu ikut pelajaran saya daring ini sebenarnya mipil belajar. Oke. Saya langsung sini ya. Jadi ini keadaan sebelum firewall-nya diaktifkan ya. Jadi semua PC itu di jaringan luar itu bisa mengakses server. Ini bisa mengakses ya. PC 3 ini ya. Ini bisa mengakses juga. Nah, oke, ini sudah semuanya bisa mengakses. Caranya gimana Pak? Kita langsung saja ya ke router kosong CLI ya. Kalau kayak gini pertama yang kita ketik apa kemarin? Enable. Enable. Oke, enter ya. Terus kemudian
Configure terminal. Ya, configure terminal. Oke, terus kita buat access list ya. Oke, access list gini ya. Nomornya berapa ini? Ayo, jangan jadi silent reader. Ayo, ngomong. Oke. Oh ya, satu lagi Pak Guru lupa. Ujiannya ada wawancaranya ya, Mas. Nah, yang praktek ini yang LSP itu ada. Yang saya mohon maaf ya, saya lupa. Ya, jadi ujiannya ini setelah jadi itu ditanya. Ya, misal coba saya kepengen lihat konfigurasi statik DNS itu bagaimana itu. Terus bisa saja ditanya kenapa, terus cara verifikasinya bagaimana itu. Jadi biasanya ditanya ya, tapi nggak usah grogi ya. Maka besok Mas Mbak semua silakan yang TKJ berapa ya, 3 atau yang belum PTM dengan saya ngobrol-ngobrol dengan teman-teman kelas lain. Buku mikrotiknya dibaca-baca ya, tapi jangan pusing ya. Ya, sing pusing disiapna pertanyaan gue Pak Guru pada saat nanti tatap muka gitu ya. Jadi pada saat ketemu dengan saya itu udah punya bekal yang mau ditanyakan itu ya. Itu. Dan ini berbeda ya. Kalau SMA itu sudah tidak ada ujian nasional, bocah wis ayem gitu kan. Kalau SMK masih ada sedikit kegusaran karena kamu harus menyiapkan ujian kompetensinya kamu ya. Itu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, yang ditulis apa Pak? Akses list nomornya berapa? Nomornya kita gunakan di atas 99 ya. Boleh 100, boleh 101. Saya ngasih contoh 100 ya. Sebentar. Oke. Di sini ya ada keterangannya ya. Yang extended itu 100 sampai 199 ya. Kalau yang biasa 1 sampai 99. Oke. Saya kasih angka 100. Kayak gini ya. Yang pertama permit dulu ya. Izinkan ini ya. Nah, akses list 100 ya, spasi permit ya. Saya mengizinkan PC 0 ini ya. Ini yang saya bolehkan. Bisa mengakses web di server ya. Bisa mengakses ke server gini ya. Nah, gimana Pak? Nah, akses list 100, permit host gini kan? Ya, permit host. Oke, sebentar. Ini permitnya apa? Oh, pertama permitnya itu protokolnya dulu. Mohon maaf, protokolnya TCP ya, karena web itu TCP ya. Web terus FTP, SSH itu TCP semua. Terus ini single host ya, yang diizinkan hanya satu host ya, PC 0 ya ini ya. Ya, IP-nya masukkan 192.0.0.2 ya. Terus kemudian ya kita ketik any ya. Jadi izinkan PC 0 untuk mengakses layanan web yang ada di jaringan sini ya. Jadi nanti kalau ada server lagi satu lagi ya PC 0 yang hanya bisa mengakses gitu ya. Nah, jadi di sini perintahnya akses list 100 ya. Kita buat akses list dengan nomor 100, permit ya, izinkan ya. Layanan web itu masuknya di TCP. Izinkan layanan web ya TCP dengan host 192.0.0.2, berarti ini yang bisa mengakses ya. Any ya, any itu target tujuannya semuanya ya. Ini kan targetnya ya. Jadi semua yang ada di sini yang ada layanan webnya bisa diakses hanya untuk PC 0 ya. Terus kemudian di sini ada EQ ya. Nah, di TCP itu layanan web itu portnya berapa? Portnya 80. Ini ya, enter ya. Nah, oke. Kemudian kita masukkan lagi access list 100 ya. Permit TCP ya, host 192.0.0.2 any EQ 443. Jadi layanan web itu port numbernya 80 dan 443 ya. Untuk teori port number saya tidak membahas sekarang ya, tapi kalau kamu pengen baca-baca pelajari saja namanya socket ya. Ya.
soket di jaringan gitu kan ya. Soket ya, port number dan soket di jaringan itu ya. Itu kata kuncinya ya. Nah, jadi di sini kita sudah mendefinisikan bahwa layanan web itu di router dikenali dengan port 80 dan 443. Jadi ketika router mendeteksi ada layanan dengan nomor 80 atau 443 itu dikenali dengan layanan web atau mengakses web browser ya. Nah, jadi kalau yang namanya layanan itu sama seperti kamu punya panca indera gitu kan. Kalau disentuh ya berarti panca indera kulit kamu yang akan merasakan gitu kan. Waduh, panas gitu kan. Nah, jadi kalau kalimatnya panas itu kan bisa karena kulit kamu kepanasan atau lidah kamu kepanasan gitu kan. Nah, terus misalkan wangi gitu kan. Wangi nggak mungkin baunya wangi ya, tapi telinganya yang bekerja kan tidak mungkin itu kan. Telinga kan nggak bisa merasakan wangi ya, yang bisa merasakan kan indera penciuman. Nah, itu kan. Jadi kamu punya 5 panca indera gitu. Nah, setiap misalkan indera penciuman itu saya kasih nomor 80 gitu kan. 80 dan 443 gitu. Jadi kalau ada yang bau kentut gitu kan, berarti 80 dan 443 itu akan mendeteksi, oh ini ada yang kentut gitu kan. Nah, nggak mungkin telinganya yang bereaksi begitu ya. Itu maksud saya ya. Itu kaitannya dengan layanan. Jadi setiap layanan itu ada nomornya. Nah, kemudian yang lainnya ya. Jadi layanan 80 dan 443 itu web. Selain itu PC 123 itu hanya bisa ngeping ya. Ini ya, itu hanya bisa ngeping ya. Kita kasih masukan ya. Akses list 100 ya. Permit TCP ya. Ini ya, mohon maaf, permit ICMP, mohon maaf ya. ICMP, ini gini ya. Jadi kita buat akses list 100, izinkan ya, ICMP itu ping ya. Ya, siapapun boleh ngeping ya. Ini ya, siapapun boleh ngeping. Tujuannya kemanapun gitu kan. Nah, enter ya. Nah, oke. Setelah itu kita masukkan akses list itu di interface ini ya, FA00 yang di sini. Oke. INT FA00 IP access group 100 in. Oke. Nah, ini udah jadi, kita tes ya. Sekarang PC1 ini ya. PC1 bisa mengakses web server enggak? Bisa mengakses web enggak di servernya? Kita masukkan di sini 192.1. Nah, enter ya. Oke, lama ya. Nah, keterangannya request timeout. Dia nggak boleh connect gitu kan. Ya. Nah, PC1 bisa ngeping nggak ke server ini ya. Nah, kita coba ya. Dia ngeping ke server. Ping 192.1. Nah, ya pingnya jadi berhasil ya. Jadi PC1 bisa ngeping ya ke sini ya. Tapi kalau buka web server itu nggak boleh. Nah, sekarang PC0 ini. Nah, ini kan yang dibolehkan ya. Kita cek ya, masuk sini ya. 192.016. Nah, bisa kan? Nah, terus dia ngeping pun bisa. Nah, oke, repli ya. Nah, kita coba ya di sini ya, di PC3. PC3 bisa nggak ke server? Nah, ya 016 ya. Oke, ini sama saja, nggak boleh ya. Keterangannya request timeout ya, itu ya. Nah, tapi bisa nggak ngeping itu kan, tes koneksi. Nah, oke, bisa ya. Nah, jadi kebijakan jaringannya sudah diterapkan dan berhasil ya. Itu namanya verifikasi ya, atau istilahnya pengujian. Nah, untuk filenya ini nanti bisa saya bagi ya di Google Drive ya untuk pertemuan kali ini. Saya hanya nitip pesan Mas Mbak semua, silakan buku mikrotiknya dibaca-baca ya. Terus karena posisinya daring ya, untuk latihannya kamu semuanya silakan untuk praktek-praktek mulai dari routing dan ini ya firewall ya. Baik itu yang firewall access list yang standar sama yang ini ya. Yang kita bahas itu access list yang extended.
mohon untuk dipraktekkan, boleh belajar bersama. Prinsip nanti setelah bulan Desember atau setelah kamu dapat rapot, silakan seluruh siswa harus sudah menyesuaikan diri, ya. Bahwa Januari itu kulminasinya kamu, ya. Titik ungkit yang paling menentukan nanti apa ya istilahnya prestasinya kamu di sekolahan, ya. Kalau masalah nasib itu ketentuannya Allah, ya, tapi kita sebagai manusia wajib hukumnya untuk berikhtiar semaksimal mungkin, ya. Itu mungkin ya. Sebelum saya tutup, oke, untuk absennya saya bagi ya di chat. Terus mungkin saya akan membuka kesempatan untuk tanya jawab sebentar. Silakan bagi yang mau bertanya, boleh. Oke, ini absennya. Oke. Sepertinya tidak ada yang bertanya. Mas Ari, ada yang mau ditanyakan? Oke, tidak ada ya. Mas Dimas mungkin, Mas Iksan ada? Mbak Mulia? Belum, Pak. Belum ya? Oke. Buku mikrotiknya yang saya bagi masih tersimpan ya? Masih, Pak. Oke. Kalau begitu, untuk tugas saya sampaikan ya, tugasnya itu praktek ya, silakan dibuat. Boleh demo dengan firewall ACL, boleh juga dengan firewall extended ya, silakan dibuat sendiri. Untuk yang firewall extended, nilainya saya prioritaskan lebih tinggi ya. Nah, daripada yang ACL standar itu ya. Terus batas pengumpulannya nanti tanggal sebentar, batas paling mepet ya. Paling mepet itu tanggal 12 November itu ya. Saya beri waktu kurang lebih 3 minggu ya. Nanti dibuat kontennya, diupload di YouTube itu aja ya. Pak, boleh ngerjain bareng? Ya nggak apa-apa, ngerjain bareng. Itu malah lebih mudeng ya. Tapi nanti upload di YouTube-nya sendiri-sendiri ya. Yang ngomong ya kamu sendiri ya, jangan yang ngomong teman kamu. Gitu. Karena ini apa, saya buat tugas kayak gini ya. Biasanya saya sebenarnya rada-rada males ya, gawe tugas naik video rekaman itu ke siswa sebenarnya memberatkan ya. Nah, kenapa saya coba wajibkan ya, Mas, Mbak semua? Karena Januari itu ujian keterampilannya kamu ya, dan biasanya kalau ujian keterampilan asesornya itu tanya itu. Nah, kalau nggak terbiasa kamu jawab mengemukakan pendapat ya nanti akan kaget ketika ujian tersebut ya. Beda sama UN ya, kalau UN kan nggak ada yang tanya, tinggal klik, tinggal tidur pun bisa gitu kan. Kalau ujian kompetensi nggak bisa kamu tinggal tidur. Sekali kerimpingnya nggak jadi atau sekali konfigurasinya belum jadi ya kamu ubah-ubah di situ ya. Sudah jadi pun nanti kan ditanya ya sama pengujinya ya. Ditanya sama pengujinya ya. Pengujinya bisa tanya macam-macam ya, bisa tanya subnetting gitu kan. Bisa tanya tentang apa katakanlah konfigurasi DNS-nya misal, bisa tanya tentang konfigurasi routingnya, bisa tanya tentang settingan IP-nya itu DHCP atau statis itu. Nah, jadi keterampilan kamu harus mulai dilatih dengan cara silakan salah satunya membuat konten di YouTube ya. Itu sebenarnya untuk alternatif saja ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa segera menyusul. Kemudian kemarin sudah saya cek beberapa tugas susulan dari siswa. Ada 11 yang sudah menyusul. Mas Aldi belum ngirim. Ini ya, Akbar juga belum ya. Mohon teman-teman yang vakum diingatkan ya. Saya pun juga sudah ngirim tugas ya. Prinsipnya saya nggak mau direpotkan nanti di akhir ya. Desember wis garing ngeprint rapot karena saya juga jadi wali kelas ya. Saya ngurusi rapot terus ditodong, Pak ini anaknya belum ngerjakan itu kan. Sudah diingatkan berkali-kali gitu ya.
Itu ya, anak-anakku semuanya, kita sama-sama saling meringankan tugas ya, sama-sama saling kerjasama. Kesuksesan kita yaitu berangkat dari kerjasama tim yang baik. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf dan mohon maklum. Kita akhiri kebersamaan kita dengan slogan TKJ ya. Salam TKJ. Langkah virus Lah siji tok dening. Salam TKJ. Langkah virus. Ya, langkah virus. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.